Pemirsa, langkah cepat Kejaksaan Agung untuk menarik dan memeriksa jajaran Kejari Karo pasca vonis bebas Amsal Sitepu menjadi sorotan publik. Di tengah ujian integritas penegakan hukum, momentum ini menjadi pertaruhan besar bagi Kejaksaan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan menegakkan keadilan secara objektif. Dan inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 8 April 2026 dengan tema Pertaruhan Integritas Kejaksaan. Bersama saya Glorinata, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi langsung melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya pemirsa anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Selamat pagi Mas Indra. Glory, selamat pagi. Ya, Mas Indra, hari ini spesial di Pertaruhan Integritas Kejaksaan. Kira-kira apa yang di-highlight oleh Dewan Redaksi? Ya, editorial pagi ini kita mengangkat tema tentang pertaruhan integritas kejaksaan. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin mengutip adagium yang memang cukup lama dan cukup ekstrim ya terdengar dalam dunia hukum, yaitu bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Artinya di sini prinsipnya memang ini terdengar ekstrim. Prinsipnya sebenarnya adalah bahwa setiap manusia itu adalah merdeka, bebas. Nah, ketika ingin melakukan penghukuman terhadap seorang itu harus firm, harus lebih daripada tidak bisa dibantah bahwa dia memang sangat bersalah. Nah, itu sebenarnya adagium yang biasanya dilekatkan pada hakim ketika akan memutuskan. Bahkan ada asas indubio pro reo ya. Kalau hakim memang agak ragu-ragu di situ, maka lebih baik memutuskan itu menguntungkan terdakwa. Dalam konteks ini memang harus hati-hati, kalau belum firm jangan diputuskan bersalah. Itu tadi ada giumnya dari William Blackstone, pakar hukum Inggris ya, yang menyebutkan bahwa lebih baik, ekstrimnya lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, dalam hal ini kita ingin mengingatkan juga bahwa proses ini tidak hanya pada hakim, kita mengharapkan seluruh penegak hukum memiliki prinsip yang sama. Makanya kemudian ada asas praduga tidak bersalah dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita sudah lihat bahwa kasus Amsal Christy Sitepu ya, yang merupakan pekerja kreatif dengan segala proses hukumnya kita sudah lalui, kita sudah ikuti ya, dan ada vonis bebas di situ oleh Pengadilan Negeri Medan kan, dan kita melihat sekarang kita ingin mengapresiasi langkah cepat dari pihak Kejaksaan Agung yang melakukan langkah korektif. Jadi ini bukan karena ramai diperbincangkan orang, kalau kita lihat istilah yang ramai akhir-akhir ini Glory, no viral, no justice begitu ya. Mudah-mudahan tidak begitu, tapi ini memang langkah korektif yang tepat harus dilakukan secara internal oleh Kejaksaan Agung. Kita juga mengapresiasi hadirnya fungsi yang memang kita juga inginkan dengar, memang kita inginkan dan kita dengar dari Komisi 3 DPR, fungsi-fungsi pengawasan ini yang kita bahagia sekali melihat ini. Fungsi dari Kejaksaan Agung juga ada, fungsi dari Komisi 3 sebagai partner dari Kejaksaan juga berjalan, sehingga langkah korektif masyarakat bisa melihat. Nah, secara kesimpulan di awal dulu, kita ingin menantikan nanti langkah korektif seperti apa, apakah dilakukan secara transparan, langkah-langkah korektif yang dilakukan pihak Kejaksaan ini, termasuk Komisi Kejaksaan nanti juga kita ingin lihat juga apa pekerjaannya, dilakukan secara terbuka atau tidak, dan hasilnya harus diumumkan kepada publik. Nah, ini menjadi tuntutan publik ya. Betul. Mas Indra, sebelum kita membahas lebih lengkap, mari kita simak inilah editorial Media Indonesia, Pertaruhan Integritas Kejaksaan. Pertaruhan Integritas Kejaksaan. Di tengah kondisi penegakan hukum yang tengah diuji oleh berbagai polemik, Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia menunjukkan respons yang patut diapresiasi melalui langkah cepat dan tegas dalam menarik serta memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Karo, Dangke Raja Guguk beserta jajarannya. Tindakan ini mencerminkan keseriusan institusi dalam menjaga standar profesionalisme dan memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan di jalur yang berintegritas serta berkeadilan substantif.
Langkah tegas tersebut tidak lepas dari buntut vonis bebas yang dijatuhkan pengadilan terhadap Amsal Sitepu, seorang videografer yang sebelumnya dipaksakan masuk ke ranah pidana korupsi. Respons cepat Kejagung dalam mengevaluasi kinerja jajarannya di daerah tentu patut diapresiasi. Ini menjadi momentum krusial bagi upaya memulihkan integritas Korps Adiaksa yang sempat dipertanyakan oleh publik akibat konstruksi dakwaan dan tuntutan yang menyesatkan. Tindakan jajaran Kejari Karo yang sebelumnya menyeret pihak swasta Amsal Sitepu ke dalam pusaran penyalahgunaan kewenangan jelas memperlihatkan hilangnya akal sehat dalam praktek penegakan hukum. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap Kejari Karo dan tim penuntut umum harus dilihat sebagai mekanisme korektif yang mutlak diperlukan. Hukum tidak boleh dibiarkan menjadi instrumen buta yang secara serampangan menjerat masyarakat tanpa mempertimbangkan logika dasar dan batasan tanggung jawab profesional. Saat ini, keempat aparat penegak hukum yang dalam tahap klarifikasi tersebut terancam sanksi etik jika terbukti melanggar prosedur. Namun langkah yang lebih jauh diperlukan jika ditemukan pelanggaran berat. Proses pidana menjadi keniscayaan jika ada unsur kesengajaan yang merugikan keadilan. Apapun, apresiasi terhadap langkah Kejagung ini tetap harus disertai dengan catatan tebal. Evaluasi yang jernih, objektif, dan terbuka mutlak dilakukan. Proses pemeriksaan ini harus bermuara pada akuntabilitas yang nyata. Langkah Kejagung ini harus dilakukan secara terbuka. Jika memang ditemukan kekeliruan, sanksi yang dijatuhkan harus disampaikan secara transparan kepada publik. Apabila prosesnya dibiarkan tanpa kejelasan, hal itu justru terkesan melindungi oknum yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Proses internal kasus jajaran Kejari Karo kali ini menjadi pertaruhan Kejagung dalam menjaga kepercayaan publik. Institusi kejaksaan juga memiliki pekerjaan rumah yang jauh lebih besar, yakni membenahi mentalitas, paradigma, dan profesionalisme jajarannya di seluruh wilayah Indonesia. Jangan sampai insiden pemaksaan nalar hukum seperti ini hanya dianggap sebagai anomali lokal, melainkan harus dipandang sebagai alarm keras bagi marwah institusi secara nasional. Pembenahan struktural dan pengawasan yang ketat menjadi sebuah keharusan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan. Pada akhirnya, menjaga marwah keadilan berarti memastikan bahwa setiap langkah hukum berpijak pada rasionalitas dan bukti yang tak terbantahkan. Publik menaruh harapan besar agar pembenahan ini benar-benar memulihkan kepercayaan masyarakat. Sebab aparat penegak hukum yang ideal bukan sekadar mereka yang garang dalam menuntut, melainkan mereka yang memiliki kebijaksanaan dan integritas untuk pantang mengkriminalisasi warga yang tak bersalah. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia.
Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan pagi ini sudah bergabung bersama kami penelpon Bapak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Bapak Tasrik Usman. Selamat pagi Mbak Gordinata, selamat pagi Bang Indra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Tasrik silakan pendapatnya. Ya, pertama saya sangat mendukung ya langkah yang diambil oleh Kejaksaan Agung untuk memeriksa Kejari Karo dan kawan-kawannya itu dalam rangka untuk menjaga integritas daripada kejaksaan itu sendiri. Karena apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman di Komisi 3 dalam RDP kemarin dan kebetulan putusan pengadilan sama juga dengan prediksi saya 1 minggu lalu bahwa itu konstruksi hukumnya tidak ada unsur pidana mengenai kasus Amsal. Nah, ini menjadi pembelajaran buat seluruh teman-teman kejaksaan di seluruh Indonesia agar dalam menangani kasus itu harus lebih hati-hati. Jangan sampai apa yang diambil itu akan merusak nama baik kejaksaan itu sendiri. Ada falsafah dalam hukum Bang Indra, lebih bagus melepaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, kita berharap hasilnya nanti pemeriksaan ini, kalau itu terbukti mereka bersalah, itu harus ada sanksi dan itu diumumkan ke publik supaya nama kejaksaan semakin hari semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Indra, tadi Pak Tasrik mendukung pemeriksaan internal. Lagi-lagi editorial kan tadi mengapresiasi langkah cepat dan tegas dari Kejagung. Tapi ada catatan kritisnya atau ada catatan tebalnya? Ya, catatannya lanjutannya ya. Kita mengapresiasi tapi lanjutannya juga kita tunggu. Jadi langkah cepat menarik dan kemudian mengamankan ya istilahnya itu ke Kejari Karo dan tim penuntut umum dalam kasus Amsal Sitepu ini ada 4 jaksa ya, termasuk yang diperiksa di sana. Nah, pemeriksaan ini bagaimana prosesnya? Kenapa publik harus mengetahui juga secara terbuka proses ini, maksudnya adalah ini sekaligus sebagai momentum bahwa langkah-langkah korektif yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung maupun nanti penegak hukum yang lainnya itu memang terbuka dan niatnya memang sangat baik untuk mengkoreksi dan menghadirkan kembali integritas dari lembaga penegak hukum. Lagi-lagi kita bicara integritas penegak hukum itu adalah hal yang paling penting. Karena ketika melakukan penegakan hukum yang dipandang oleh publik ada integritasnya bagaimana dulu nih. Ya, jangan betul. sampai ada penurunan kepercayaan. Nah, di awal dengan langkah cepat setelah vonis bebas terhadap Amsal Sitepu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan, lalu pihak Kejaksaan Agung mengkoreksi ternyata ada dugaan konstruksi dakwaan yang salah. Bahkan nanti kita akan bicara pengakuan dari Amsal kalau tidak salah yang menyebutkan bahwa ada pemberian brownies. Apa ini maksudnya pemberian brownies? Apakah ini profesional? Apakah ini lazim atau tidak? Bahkan kita dengar kalau menurut kejaksaan itu hanya manusiawi saja. Nah, ini yang harus diselidiki ya, diperiksa. Ini motifnya apa? Apakah benar ada pernyataan yang bahwa ada yang terganggu? Ikuti saja alurnya, ada yang terganggu. Ini informasinya dari apa yang disampaikan oleh terdakwa ketika diberi brownies bahwa ada pihak oknum jaksa yang menyampaikan ikuti saja alurnya dan ada yang terganggu. Apakah ini benar atau tidak? Nah, itu yang harus kemudian diperiksa dan kemudian nanti disampaikan kepada publik. Nanti Komisi 3 juga akan memanggil kembali hasilnya apa. Karena itu kan yang disampaikan oleh Komisi 3, nanti kami tunggu hasilnya. Nah, ini yang kita ingin lengkap, jangan cuma di awal seperti ini lalu hilang. Lalu ini hanya menjadi menjadi perhatian atau sorotan di awal-awal saja. Evaluasi internal dilakukan, Komisi Pengawas Kejaksaan juga harus kita tanya apa perannya dan bagaimana nanti kemudian Komisi 3 menagih hasilnya. Nanti publik akan melihat melalui kita sebagai media akan menyorotinya juga akan seperti apa langkah-langkah korektif yang dihasilkan. Tetapi juga kita ingatkan juga nih, pemeriksaan terhadap Kejari Karo, kemudian tim penuntut umum juga harus dengan asas praduga tidak bersalah. Gitu, jangan sampai kemudian karena sudah punya preferensi, wah ini ada yang salah, ini kemudian akhirnya
menjatuhkan kesalahan juga tidak boleh juga. Tetap langkah itu harus terbuka, tetapi juga tetap asas praduga tidak bersalah. Jangan-jangan ini sifatnya teknis, atau jangan-jangan memang ini sifatnya lebih kepada hal-hal yang belum terinformasikan, seperti misalnya begini. Salah satunya kan adalah tentang penahanan. Ditanyakan apa alasan objektif penahanan. Ternyata masih menggunakan KUHP lama. Ya kan, KUHP baru itu tidak murni subjektif penegak hukum, tapi harus terukur, ada objektifnya. Misalnya tersangka atau terdakwa mengabaikan 2 kali panggilan dari penegak hukum misalnya, itu bisa objektif sebagai salah satu alat ukur. Lalu kemudian memberi keterangan yang berputar-putar atau tidak sesuai fakta. Nah itu bisa dilakukan penahanan kalau untuk KUHP baru. Nah ini kenapa kemarin memperlakukan KUHP lama? Apakah masih waktunya itu KUHP barunya belum muncul, ataukah tidak terinfo, atau seperti apa? Nah ini pertimbangannya seperti apa? Nah ini yang harus nanti diperiksa, dan itu dibuka saja ke publik. Dan ketika ini dibuka ke publik, pasti akan ada hal positif yang akan yang diapresiasi oleh publik kepada pihak Kejaksaan Agung. Tapi kalau kita lihat perkara ini yang akhirnya berujung pada vonis bebas tetap lolos begitu hingga penuntutan, apakah ini mencerminkan lemahnya kontrol internal di Kejaksaan atau seperti apa? Nah ini yang kemudian menjadi bagian dari bagaimana kontrol internal seperti itu. Tapi lagi-lagi ya, semua yang kita sampaikan di sini, pemeriksaan dan lain sebagainya, bukan kemudian berarti harus ada intervensi hukum. Itu salah juga. Ketika ada proses penegakan hukum, tidak boleh ada intervensi. Penegak hukum mempunyai kekuatan dan kewenangan untuk melakukan itu. Nah ketika sekarang ada sorotan seperti ini, maka ayo kita selidiki dulu nih, kita periksa apakah ini persoalan teknis, atau ya jangan sampai itu menjadi ada unsur pidananya lagi gitu. Maksudnya unsur pidana seperti yang disampaikan, dugaannya ada orang yang terganggu, ikuti saja alurnya, ada yang terganggu. Ini yang paling penting ini. Kata-kata ini yang harus diperiksa. Ini benar nggak ada yang terganggu? Yang terganggu itu siapa dan kenapa terganggu? Nah itu yang itu kita nantikan. Itu menjadi PR dari Kejaksaan PR-nya, begitu. Dan juga editorial ini saya tertarik, editorial mengingatkan bahwa kasus ini bukan sekedar anomali lokal, tapi menjadi alarm nasional yang menjadi persoalan penegakan hukum, yang selalu menjadi persoalan penegakan hukum di negeri ini. Betul, jangan sampai memandangnya hanya sebuah ini satu kasus kecil aja begitu. Karena kalau begitu pemikirannya atau mindsetnya, maka itu hanya tambal sulam. Ini harus menjadi alarm nasional. Itu maksudnya adalah Kejaksaan Agung coba lihat bagaimana penegakan hukum atau konstruksi dakwaan-dakwaan di daerah-daerah lain. Harus mulai melakukan langkah-langkah korektif, tidak hanya ketika kasusnya muncul, tapi kan harus ada pencegahan. Pencegahan dalam arti tidak terjadi hal serupa seperti yang terjadi di Karo begitu. Dan sejauh mana nantinya pemeriksaan internal dari Kejagung ini dinilai cukup untuk bisa menjawab tuntutan dari publik tadi? Itu nanti kita akan nantikan. Mas Indra, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan ya Mas Indra. Kalau tadi dari Pak Tasrik Usman menyatakan bahwa harapan dari publik adalah tidak hanya menerapkan sanksi etik. Apakah dari Dewan Redaksi sendiri, bagaimana menurut Anda? Apakah sanksi etik ini sudah memadai jika memang terbukti ada kesalahan serius dalam penyusunan dakwaan dan juga tuntutan? Nah itu yang dinantikan. Maksudnya begini, ketika pemeriksaannya sejauh apa? Kalau hanya persoalan etik, ya sanksi etik, nggak boleh kita paksakan itu menjadi pidana. Karena sama aja kemudian ketika orang memprotes Amsal Sitepu dipaksakan dipidanakan, itu kan kriminalisasi, dan sebaliknya juga tidak boleh melakukan itu juga. Jadi memang berdasarkan murni objektif pemeriksaan terhadap Kajari Karo dan tim penuntut umum dalam kasus Amsal Sitepu, dilihat apakah memang ini murni teknis, kemudian apakah memang ada sebuah etika. Itu tadi brownies tadi, soal kasus brownies. Ini kan soal etis aja nih. Dalam keseharian kalau misalnya saya memberi brownies Glory atau Glory memberi brownies itu manusia biasa, itu hal yang biasa. Tapi ini kan antara penegak hukum dengan terdakwa begitu. Apa ininya begitu, memberikan brownies itu apa gitu. Nah, ini yang harus diperiksa. Apakah murni teknis ataukah persoalan etis saja yang dilanggar, ataukah
ada soal pidananya. Kalau ada soal pidananya ya harus dipidanakan, Oke. dikenakan pasal apa gitu. Tapi tidak boleh di awal juga kita memaksakan harus dipidana. Nah itu yang tidak boleh juga memaksakan hal seperti itu. Jadi pada intinya dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa asas praduga tak bersalah itu harus dipegang untuk siapapun. Karena pada dasarnya hak asasi manusia itu merdeka. Nah, ketika memberlakukan pasal adanya penahanan, pengenaan pidana itu harus prudent, harus beyond doubt, tidak ada bantahan. Memang sudah prudent untuk menetapkan pada orang itu bersalah pasal sekian gitu. Nah, itu yang kemudian diharapkan dalam forum ini. Selain kita mengingatkan integritas kejaksaan, kita juga ingin menyampaikan bahwa dalam melakukan penegakan hukum itu tidak boleh ada celah yang membuat itu terbantahkan bahwa pasal yang dikenakan atau kesalahan yang ditudingkan itu bisa dibantah. Oke, baik. Jadi kita saat ini harus terus kawal pemeriksaan terhadap internal, termasuk pemeriksaan Kajari Karo tersebut, dan kita nantikan harus ada tuntutan transparansi kepada publik ya. Baik, satu catatan Glory, intinya kita titipkan pesan kepada para penegak hukum, jangan ada terbersit sedikit pun pemikiran dalam melakukan penegakan hukum itu semangat atau niat untuk mengkriminalisasi warga. Itu yang kita tidak inginkan. Mengkriminalisasi warga. Jangan Oke, sampai ada baik. itu. Ya, dan pemirsa, pada akhirnya penegakan hukum yang berintegritas menuntut lebih dari sekedar ketegasan, namun juga kebijaksanaan dan akuntabilitas. Publik menanti pembenahan nyata agar kejaksaan mampu menjaga marwah keadilan dan tidak lagi terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang tidak bersalah. Demikianlah editorial Media Indonesia hari ini. Saya Glory Nata pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.